Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya dekat dengan Tuhan itu merupakan satu kegembiraan bagi kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, senang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya akan berbicara tentang menghindari teman toksik. Tidak semua orang yang kita kenal itu bisa menjadi teman. Dan tidak semua teman bisa dijadikan sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang memahami saudara. Saudara nggak perlu bercerita tentang sukses, tentang kebaikan. Mereka pasti akan mendukung Anda. Bahkan kalau Anda pun dalam keadaan yang tidak baik, Anda jatuh, Anda ya apa adanya Anda lah. Mereka tidak akan pernah menjadi orang yang negatif. Sama seperti orang tua terhadap anak-anaknya, kita juga terhadap orang tua, kita terhadap saudara-saudara kita, kakak dan adik kita. Kita kan tahu sehari-harinya mereka. Ya, tetapi kita tidak suka membicarakan mereka. Kita tidak suka menghakimi mereka. Kalau kita tidak suka, biasanya kita akan menegur mereka. Ya. Nah, saya memberikan sebuah quote buat kita pada hari ini. Jangan buang waktu dan energimu berargumentasi dengan orang yang lebih suka menyerang pribadimu ketimbang mendiskusikan pemikiranmu. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam Amsal 14 ayat yang ke-7 dalam sebuah terjemahan bahasa Indonesia.
Menjauhlah katanya dari hadapan orang bodoh, karena kamu tidak akan menemukan pengetahuan dari bibirnya. Saudara, tidak semua orang yang kita kenal, yang bersama-sama dengan kita, itu adalah orang yang baik. Nah, kenalilah mereka, karena kalau tidak mengenali mereka, energi Anda, waktu Anda akan terbuang dengan sia-sia. Anda kan merasa bahwa hidup Anda tuh tidak bisa naik gitu. Dan apapun yang Anda lakukan selalu menjadi cerita buruk buat mereka. Jadi makanya keadaan Anda itu tidak ditentukan oleh orang lain. Cerita tentang Anda tergantung dari siapa orang yang menjadi teman Anda. Kalau orang itu adalah orang yang tidak menyukai Anda, maka ide-ide yang brilian pun akan dianggap negatif. Coba Anda lihat Tuhan Yesus. Ya, kasihnya yang sangat luar biasa, tapi selalu salah dalam hidup orang-orang yang menentang dia. Yesus yang penuh dengan kasih, tetapi mempunyai oposisi. Bahkan dia dihianati. Bahkan Raja Daud pernah mengatakan, orang yang makan dengan aku semeja, mereka mengangkat tumitnya untuk melawan aku. Jadi saudara tidak perlu kaget, di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang betul-betul mendukung saudara, tetapi ada orang-orang yang memanfaatkan saudara, tapi juga ada orang yang tidak suka dengan saudara. Nah, jangan buang-buang waktu untuk membenarkan pandangan saudara pada orang-orang yang seperti demikian. Ya, Anda belajar saja menghindari orang-orang seperti demikian. Dan nggak perlu untuk membenarkan pandangan Anda. Jadi kalau mereka menceritakan yang negatif, Anda senyum sajalah. Seperti ada sebuah kata-kata yang bagus. Kalau Anda dibenci, kalau Anda dihina, kalau Anda dibicarakan negatif, tetaplah tersenyum. Ya, saya pikir itu renungan pada hari ini buat tiap-tiap kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena begini, kita itu kan nggak bisa mengatur mulutnya orang. Orang berkata-kata apa-apa tentang diri kita itu kan hak mereka. Mulut juga bukan mulutnya kita, mulutnya mereka, ya biarkan saja. Tetapi Anda mempunyai kemampuan untuk menahan diri Anda, menutup telinga Anda, dan nggak perlu peduli. Karena apapun perbuatan Anda selalu dicap negatif. Jadi tetap tenang, lihat Tuhan, lihat rencana Tuhan terhadap diri saudara. Saya ingin ingatkan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, Paulus mengatakan begini, saya nggak peduli tuh kata orang tentang diriku, bahkan kata orang banyak tentang diriku, bahkan kataku tentang diriku, saya nggak peduli. Yang harus aku pedulikan adalah kata Tuhan tentang aku. Nah saudara, baca firman, renungkan firman, dengarkan firman, ya, nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Pendapat orang itu relatif. Jalan dengan Tuhan, maka damai sejahtera akan selalu menyertai saudara. Orang berhak mengatakan saudara jelek, orang berhak mengatakan saudara pendek, tetapi nilai saudara tidak ditentukan dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang selalu negatif terhadap dirimu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong setiap kami untuk bertumbuh menjadi pribadi, bukan hidup kami ditentukan oleh perkataan orang lain. Kamilah yang menentukan hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang suka untuk memikirkan firman-Mu Tuhan. Sehingga hanya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Bukan pendapat negatif orang lain tetap kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya berharap Anda semua membagikan link YouTube renungan ini kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada keluarga saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.